Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita masuk ke sesi yang kedua dalam program ilmu dasar hukum. Jadi kita mempelajari ilmu-ilmu dasar penting ya untuk memahami ilmu syariat. Jadi usulnya yang kita pelajari ya di program ini dari usul fikih, lalu qawaid fikih, mustalah hadis ya, ilmu usul hadis, dan juga usul tafsir. Sebagaimana yang kita jadwalkan di ahad pertama itu mengkaji usul fikih, di ahad kedua qawaid fikih, di ahad ketiga hadis ya, tentang mustalah hadis, dan di ahad keempat usul tafsir. Usul tafsir tadi kita bahas tentang tafsir ya, tafsir yang untuk pemula, tafsir Jalalain atau juga yang lain, tafsir As-Sa'di misalnya, tafsir Ibnu Juzai ya, dan untuk ya atau tafsir-tafsir lain ya untuk pemula, tafsir Al-Muyassar misalnya dan sebagainya. Kalau Ibnu Juzai sebetulnya agak lebih ya daripada Jalalain. Penjelasannya sudah mengkaji dari berbagai sisi ilmu ya, walaupun dia itu ringkas tapi mengkaji dari berbagai sisi keilmuan, termasuk ilmu-ilmu kebahasaan. Ya, baru setelah itu ke tafsir yang lebih luas ya, seperti Ibnu Katsir ya, yang menyebutkan berbagai riwayat, hadis-hadis ya, riwayat-riwayat dan yang lainnya. Nah, jadi dalam usul tafsir ini kita ingin memahami sebenarnya ilmu tafsir itu apa tujuannya, dasar-dasar yang diperlukan apa untuk memahaminya. Ya, maka kita ambil untuk ilmu usul tafsir ini ya dari muqaddimah ya. Jadi sebetulnya ilmu usul tafsir itu ada di muqaddimahnya para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka. Jadi sebelum masuk kepada membahas tafsir Quran, di awalnya biasa diberi muqaddimah tentang seputar ilmu tafsir itu bagaimana begitu. Nah, itulah yang dinamakan dengan ilmu usul tafsir. Nah, yang kita gunakan di sini untuk kurikulum pembelajarannya, kita ambil dari muqaddimahnya Ibnu Juzai Al-Kalbi ya, yang dari tafsir beliau At-Tahsil li Ulumi Tanzil. Ya, kita ambil muqaddimahnya sebagai ilmu usul tafsir, dan juga nanti bisa dilanjutkan dengan usul tafsirnya Ibnu Taimiyah. Al-Muqaddimatul Ula. Jadi langsung ke yang muqaddimah ula judulnya. Yang di tengah judulnya ada. Bukan yang itu hadis. Yang ini udah dapat belum tadi? Muqaddimah yang pertama, fiha isna asyara baban. Di dalamnya ada 12 bab. Ada Pak? Ini yang ini Pak. Ini ya. Nah, nanti mudah-mudahan bisa dicetak ya. Jadi kitabnya belum sempat. Di dalamnya ada 12 bab. Jadi ini ada 12 bab yang ditulis oleh Ibnu Juzai secara ringkas untuk bisa memahami dasar ya dalam ilmu tafsir ini. Beliau di sini menjelaskan tentang Quran dulu ya. Jadi
bagaimana turunnya Quran dan sebagainya, itu dijelaskan secara ringkas supaya kita bisa punya bekal memahami, ya, paham Al-Quran itu apa maksudnya gitu. Al-Babul Awal, jadi di dalam mukadimah beliau Ibnu Juzai itu ada 2 mukadimah ya secara umum. Mukadimah pertama berisi 12 bab, itu hal-hal yang penting diketahui sebelum belajar tafsir. Nah, kalau mukadimah kedua beliau hanya membahas tentang kosakata yang sering muncul di Quran. Jadi semua kosakata yang sering muncul di Quran oleh beliau dibahas dulu makna-maknanya. Jadi 2 mukadimah. Nah, untuk usul tafsirnya kita bahas yang bagian pertama saja, itu sudah cukup. Ya, kalau bagian keduanya kan itu termasuk kepada ilmu mufradatnya, ilmu kosakata Quran, mufradat Quran. Ya, nah bab pertama, al-babul awal fi nuzulil Qur'anil Karim azim, tentang turunnya Al-Qur'an al-azim yang mulia, wa jam'ihi, ya, dan pengumpulannya, fil mushafi, di dalam mushaf. Wa naqtihi, dan memberikannya titik, iya, wa tahzibihi, dan memberikannya hizb, jadi ada dibagi-bagi gitu ya Quran itu. Wa ta'syirihi, dan memberikannya ta'syir, ini istilah ta'syir, sepersepuluh gitu ya kalau tidak salah ta'syir itu. Wa dzikri asma'ihi, dan menyebutkan nama-namanya, nama-nama Quran. Ya, nazalal Qur'anu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Quran turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min awali ma ba'athahu Allahu bi Makkah. Sejak awal Allah mengutusnya di Mekah. Ya, jadi awal mula ini ya, jadi awal mula turunnya Quran itu di mana ya? Itu di Mekah. Sejak diutusnya Nabi. Wa huwa ibnu arba'ina sanatan. Ya, dan beliau keadaannya adalah ya berumur 40 tahun. Ya, anak nih, kalau ibnu kan secara harfiah artinya anak-anak, 40 tahun sudah bukan anak-anak lagi, 10 tahun. Maksudnya sebagai orang yang berumur 40 tahun. Ya, kita sudah tahu ininya, sejarahnya ya. Ketika Rasulullah diutus oleh Allah, masa sebelum 40 tahun itu kan adalah masa persiapan. Jadi Rasulullah sebelum diangkat jadi Rasul itu disiapkan dulu oleh Allah, ya, dengan berbagai pendidikan agar dikuatkan dulu jiwanya, tidak bergantung kepada manusia. Karena kan ayahnya sudah meninggal sebelum lahir, ibunya meninggal ketika usia 6 tahun, kakeknya meninggal usia 8 tahun. Jadi agar tidak bergantung kepada manusia. Kekuatan ruhiyah, rohaninya, kekuatan fisiknya juga ya di kampung Bani Sa'ad sejak kecil itu sudah dikuatkan fisik Nabi itu. Ya, mengembala kambing, kemandirian secara ekonomi.
secara militer juga sudah mengalami ikut perang Fijar ya ketika usia 15 tahun. Lalu berdiplomasi ya untuk perdamaian itu sudah dilalui oleh Nabi. Sebelum 40 tahun itu sudah persiapan yang lengkap. Nah, baru setelah menginjak usia 40 tahun ya diberikanlah wahyu di Gua Hiro. Ila an hajara ilal Madinati, sampai beliau hijrah ke Madinah. Thumma nazala alaihi bil Madinah, kemudian dia turun kepada beliau di Madinah. Nah, jadi periode kedua berarti kalau tadi di Mekah, periode Mekah disebut Makkiyah. Lalu di Madinah, periode Madinah, ila an tawaffahullahu, sampai Allah mewafatkannya. Fakanat muddatu nuzulihi, maka masa turunnya kepada beliau, muddatu nuzuli alaihi ishrina sanatan, 20 tahun. Wakila, dan dikatakan kanat salasan wa ishrina sanah, 23 tahun. Ala hasbil ikhtilafi, sesuai dengan perbedaan pendapat ya, fi sinnihi sallallahu alaihi wasallam, pada usianya ya, usia beliau sallallahu alaihi wasallam, yauma tufiya, pada hari beliau wafat. Hal kana ibnu sittina sanatan, apakah beliau berumur 60 tahun? Au salasun au salasin wa sittina sanatan, atau 63 tahun. Jadi ada perbedaan pendapat ya, apakah Quran itu turun selama 20 tahun atau 23 tahun. Sesuai dengan perbedaan pendapat tentang wafatnya Nabi ketika usia berapa. Ada yang mengatakan ketika usia 60, ada yang mengatakan ketika usia 63. Ya, kalau yang mengatakan 60 berarti Quran turun selama 20 tahun, karena yang diutusnya usia 40 tahun sepakat semuanya. Kalau wafat Nabi itu usia 63 tahun, berarti 23 tahun turunnya Quran. Ya, tapi yang roji, yang lebih kuat tentu 63 ya, sehingga turunnya Quran selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Wa kana rubbama tanzilu alaihi suratun kamilatun. Terkadang turun kepada beliau satu surat yang sempurna, satu surat yang lengkap. Jadi turun satu surat semua, turun ketika turunnya itu. Wa rubbama tanzilu alaihi ayatun mutafarriqatun. Dan terkadang turun kepada beliau ayat-ayat yang mutafarriqatun, terpecah-pecah. Artinya tidak secara sekaligus, terpisah-pisah. Jadi nggak langsung gitu ya, satu surat itu nggak langsung. Fayadumu alaihi salamu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan ba'daha ila ba'din,
sebagian ayat kepada sebagian yang lain, hatta takmula suratu, sampai surat itu sempurna. Jadi walaupun turunnya secara terpisah-pisah, ayat sekian sampai ayat sekian, tapi Nabi kemudian memasukkannya. Makanya penyusunan ayat itu merupakan perintah Nabi, ya, yang merupakan wahyu dari Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi, lalu Nabi memerintahkan kepada sahabat. Ketika turun ayat itu kan ada para penulis wahyu. Rasul tidak bisa baca dan nulis, tidak bisa. Jadi ada para penulis, sahabat yang menuliskan wahyu. Nah, kepada para penulis itu Nabi mengatakan ketika turun ayat, ya, letakkan ayat ini dalam surat ini, sebelum ini, setelah ini. Jadi posisi letaknya itu sudah ditentukan dari Nabi. Jadi bukan hasil dari ijtihad para sahabat, itu tidak. Ya, penyusunan ayat di dalam surat. Jadi surat Al-Baqarah ayatnya apa saja itu sudah dari sananya, dari Allah begitu. Surat Al-Fatihah apa saja. Hanya nanti perbedaannya pada seperti Al-Fatihah tadi, jumlah ayatnya bisa berbeda walaupun ayatnya sama, isi ayatnya sama, tapi jumlahnya bisa beda. Dalam hal apa perbedaannya? Ya, dalam hal menganggap ini satu ayat ataukah dua ayat, kan begitu. Ya, apakah Bismillahirrahmanirrahim apakah termasuk surah Al-Fatihah, ya, ataukah dia hanya sebagai permulaan, ya, sebelum membaca Al-Fatihah harus baca basmalah dulu gitu, atau di surat-surat lain sebagai pemisah saja antara satu surat dengan surat lain. Jadi di situ perbedaannya walaupun isinya sama, isi Al-Qur'annya, ya, begitu. Dan sedikit berbeda dalam qiraat, pembacaannya itu sebagaimana riwayat-riwayat yang semuanya juga sampai kepada Nabi. Jadi gitu. Jadi Rasul memerintahkan letakkan ayat ini di sini dalam surat ini, ya, begitu, sampai surat-surat menjadi sempurna. Ya, misalnya surat-surat panjang itu tidak turun sekaligus. Al-Baqarah itu enggak turun langsung begitu, enggak. Sedikit-sedikit. Al-Baqarah turun ini letakkan di sini, turun ini letakkan di sini. Wa awwalu ma nazala alaihi minal Qur'ani. Nah, lalu beliau berbicara tentang yang pertama turun itu surat apa? Awal yang turun dari Al-Qur'an kepada beliau, Sadru suratil Alaqi. Sadru itu depan, bagian depan. Sadru kan arti awal asalnya apa? Dada kan di depan. Jadi ketika disebut Sadru suratil Alaqi, bagian depan, artinya awal surat Al-Alaq. Maksudnya berapa ayat ini? 5 ayat. 5 ayat yang paling awal turun itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tsummal Mudatsir, kemudian surat Al-Mudatsir. Wal Muzammil dan Al-Muzammil. Mudatsir, ya, bukan wahai orang yang berselimut. Ya, Rasul kan berselimut karena menggigil ketakutan ketika awal turun wahyu itu. Lalu dipanggil lagi kan, ya ayyuhal mudatsir. Ya ayyuhal muzammil, itu berdekatan. Tapi ada jeda dulu Pak, ya, ada jeda. Kalau dilihat dari isi itu kan ada penentangan dulu dari orang-orang kafir. Tidak langsung. Karena di surat Al-Mudatsir juga ada cerita
tentang siapa? Walid bin Mughirah Al-Mazumi yang menentang dakwah Nabi. Darni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda. Itu kan siapa maksudnya? Berkenaan dengan siapa? Walid bin Mughirah. Lalu yang di surat Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Itu maksudnya siapa awalnya? Abu Jahal. Jadi ada jeda dulu kan, Rasul berdakwah, lalu ada penentangan dari orang-orang kafir, baru turun ayat itu. Wakila, dan dikatakan, maksudnya ada juga yang berpendapat awwalu ma nazala, awal yang turun itu mudatsir. Jadi ada yang mengatakan yang awal mudatsir, bukan Al-Alaq, berarti ada yang mengatakan begitu. Wakila, dan ada yang mengatakan juga Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Wal awwalu huwas sahih. Nah, yang pertamalah yang sahih. Jadi yang benar dari beberapa pendapat itu adalah yang mengatakan bahwa yang pertama turun surat Al-Alaq 1-5. Apa dalilnya? 5 waroda fil hadis sahih, karena terdapat dalam hadis yang sahih an Aisyah radhiyallahu anha fi hadisiha tawil, dalam hadisnya yang panjang. Fi ibtida'il wahyu, dalam permulaan wahyu. Qalat fihi, dia berkata padanya, ja'ahul maliku, telah datang kepada beliau, kepada Nabi, bukan maliku, malaku, malak malaikat, mufrad dari malaikah. Malaikat itu sebenarnya jamak, malaikah jamak, mufradnya malak, malakul maut, gitu kan? Malak, bukan malik. Kalau malik kan raja, malak itu malaikat, jadi bacanya malak. Wa huwa bi ghari Hira'in, dan beliau berada di gua Hira. Qal, dia berkata, malaikat itu berkata, Iqra, bacalah. Qala, ya, Nabi menjawab, ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Qala, ya, beliau berkata, fa akhadhani faghattani, ya, lalu dia mengambilku, ya, dan memelukku. Jadi dipeluk oleh malaikat Jibril, hatta balagha minnil jahdu, sampai aku merasa sesak, gitu ya. Balagha minnil jahdu itu jadi sampai susah payah, sesak, dipeluk oleh malaikat Jibril. Tsumma arsalani, kemudian dia melepaskanku. Faqala, lalu dia berkata, Iqra, bacalah. Jadi diulang lagi. Jadi setelah disuruh baca, lalu kata Nabi, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Dipeluk dengan erat sampai sesak, lalu dilepaskan, lalu disuruh lagi Iqra. Dijawab lagi oleh Nabi, ma ana biqari. Qultu, saya jawab, saya tidak bisa membaca. Qala, ya, beliau berkata, fa akhadhani faghattani tsalitsah. Saniyah dulu, ya. Lalu dia mengambilku dan
memelukku ya yang kedua kali, hatta balagha minnil jahdu, sampai ya aku merasa sesak. Tsumma arsalani, lalu dia melepaskanku, faqal, lalu dia berkata, iqra, bacalah 3 kali ini. Qultu ma ana biqari, aku jawab, aku tidak bisa membaca. Qala, dia berkata, fa akhadhani faghattani tsalisata, lalu dia mengambilku dan memelukku yang ketiga kali, hatta balagha minnil jahdu, ini sama, sampai aku merasa sesak. Tsumma arsalani, kemudian dia melepaskanku. Faqal, maka dia berkata, nah baru disampaikan surat Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ya dengan membawa surat itu, ayat-ayat itu. Yarjufu biha fuaduhu, yang beliau ya hati beliau itu bergetar dengannya. Jadi dengan turunnya ayat-ayat itu hati beliau bergetar, merasa ketakutan, menggigil, karena baru pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril. Bukan hal yang biasa, bukan hal yang mudah bertemu dengan malaikat. Faqala, lalu beliau berkata, zammiluni, selimutilah aku. Dan makanya dipanggilkan ya ayyuhal muzammil. Muzammil itu zammiluni. Jadi zammala yuzammilu, tazmilan, muzammalun. Zammil itu fi'il amrnya, perintah. Zammiluni, selimutilah aku. Ini beliau berkata kepada siapa? Keluarganya. Bahkan pulang ke rumah menggigil ketakutan, jammiluni. Fazammaluhu, maka mereka keluarga beliau menyelimutinya. Di keluarga beliau di awal-awal siapa berarti istrinya? Khadijah. Hatta zahaba anhu ma yajidu minar rawi, sampai hilanglah ya apa yang beliau rasakan, yang beliau jumpai, maksudnya beliau rasakan dari ketakutan raw, sampai hilang rasa takutnya. Makanya kan di situ istrinya Khadijah menenangkan. Ketika dalam kondisi seperti itu, Khadijah sangat berperan. Wallahi, kata Khadijah, ma yuzikallahu abadan, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kala, sesungguhnya engkau itu adalah orang yang selalu menyambung silaturahim, menanggung beban orang lain, membela kebenaran, membantu orang-orang yang lemah. Taksibul ma'dum, ya. Lalu juga dibawa ke Waraqah bin Naufal, kepada sepupunya yang mempelajari kitab ya Alkitab, di mana di situ ada diketahui ciri-ciri, sehingga kata Waraqah bin Naufal, ya sesungguhnya dia adalah nabi. Demi Allah, kalau saya masih hidup, kata dia, pasti saya akan membelanya dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia sudah tua dan buta. Kalaulah aku masih muda, katanya. Tapi qadarullah setelah itu tidak lama meninggal, Waraqah bin Naufal. Tapi dia sudah beriman, dengan mengatakan begitu dia sudah beriman. Wa fi riwayatin min tariqi Jabir bin Abdullah,
Dan dalam riwayat dari jalur Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu faqala, ya, dia berkata, zammiluni, selimutilah aku, fa anzalallah, maka Allah menurunkan, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Sama antara muzammil mudaththir itu maknanya. Wa amma, nah itu tadi berbicara tentang ayat yang pertama turun. Ya, berikutnya berbicara tentang akhir surat akhir yang turun. Ya, maka kesimpulannya yang awal turun itu apa tadi? Al-Alaq 1 sampai 5. Wa amma akhiru ma nazala minal Qur'an, dan adapun akhir yang turun daripada Al-Qur'an, fasuratu idza jaa nasrullahi wal fath, maka surat idza jaa nasrullahi wal fath, surat An-Nasr. Wakila, dan ada yang mengatakan ayatul riba allati fil Baqarah, ayat riba yang ada di surat Al-Baqarah. Wakila, dan ada yang mengatakan al-ayah allati qablaha, ya, ayat yang sebelumnya. Nah, ini sebetulnya yang pendapat yang lebih kuat dari ayat yang terakhir turun, yaitu surat Al-Baqarah ayat 81 kalau tidak salah. Kita lihat ayatnya. Bukan 81. Yang ayat wattaqu yauman turja'una itu ayat berapa itu? Turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin 281. Terakhir turun 281. Bukan. Wattaqu itu ya, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, itu sebetulnya ayat riba ini berarti kaitan masih nyambung dengan ayat riba kan 281 ini. Makanya ayatul riba allati fil Baqarah ini yang lebih kuat sebetulnya. Karena sebelum ayat ini kan tentang riba itu. Karena tentang riba. Nah, ada juga yang mengatakan surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini telah aku sempurnakan. Nah, itu kan turunnya juga hampir sama dengan idza jaa nasrullah. Ini turunnya ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah turun surat idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau al-yauma itu di Haji Wada, bukan Fathu Makkah, di Haji Wada.
Jadi jauh justru kan. Kalau Fathu Makkah itu tahun berapa? 8 Hijriah. Kalau Haji Wada 10 tahun 10. Maka di Haji Wada itu kan turun ayat itu al-yauma akmaltu lakum, ayat 3 surat Al-Maidah. Makanya kan orang-orang Yahudi mengatakan kepada Umar, wahai Umar, ada di Quran, kata orang Yahudi itu, kalau turun kepada kami bakal jadikan sebagai hari raya. Ayat apa? Al-yauma akmaltu lakum. Kata Umar, aku tahu di mana ayat itu turun, kapan ayat itu turun. Yaitu adalah pada hari Arafah, pada hari Jumat di Haji Wada. Tahun 10 kenabian. Dan secara makna juga hari ini telah kusempurnakan, karena syariatnya sudah sempurna. Lalu kenapa yang dikuatkan justru Al-Baqarah 281? Telah disempurnakan secara syariat, berarti ayat-ayat tentang hukum itu sudah lengkap. Nah, adapun ayat tentang mengingat akhirat itu bisa jadi turun setelah itu. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, karena itu tidak berisi syariat lagi. Al-Baqarah 281 itu. Ya, itu juga sebagaimana dibahas dalam kitab Quran. Ya, misalnya Al-Itqan ya, fi ulumil Quran, Imam As-Suyuti yang menulisnya. Jadi itu tentang akhir turun. Jadi surat ataupun ayat yang terakhir turun itu. Berarti kan kalau begitu turunnya itu tidak sesuai dengan susunan mushaf. Ya kan, makanya Quran itu punya 2 susunan, ada susunan mushaf, ada susunan turun. Nah, itu beda. Ya, dan ini juga mengandung kemujizatan juga ya, karena dengan disusun dengan susunan mushaf itu juga kan nyambung. Ada kaitan. Ya kan, nyambung terus ayat-ayat itu ada kaitannya. Ya. Itu menunjukkan kemujizatan Quran, walaupun turunnya beda dengan berbagai peristiwa yang berbeda, ketika disambungkan dengan susunan mushaf itu tetap nyambung. Itu tetap nyambung. Jadi di situ kemujizatannya Al-Quran. Wa kana al-Qur'anu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemudian berbicara tentang periode ya penyusunan Al-Qur'an. Jadi tadi berkenaan dengan turunnya. Lalu sekarang bagaimana Quran ini disusun, dibukukan. Wa kana al-Qur'an ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi Quran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutafarriqan, masih terpisah berceceran ya, tercecer fisuhufi di dalam lembaran-lembaran, wa fi sudurir rijali dan di dalam dada orang-orang, artinya di hafalan. Jadi belum dibukukan jadi satu buku, satu mushaf, tapi masih di lembar-lembaran yang berceceran di zaman Nabi. Ada yang nulis di pelepah kurma ya, di kulit dan sebagainya, masih berceceran. Falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah SAW wafat, qa'ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi baitihi. Ali bin Abi Thalib duduk ya di rumahnya. Fajama'ahu ala tartibi nuzulihi, lalu dia mengumpulkannya sesuai dengan urutan turunnya. Walau wujida mushafuhu,
kalaulah mushafnya itu ada, lakana fihi ilmun kabir, niscaya di dalamnya ada ilmu yang besar. Lakinnahu lam yujad, tetapi tidak ada. Jadi memang ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib itu menyusun mushaf sesuai urutan turun tadi, sesuai urutan turun, tapi itu tidak ada. Dan itu juga masih perlu penelitian apakah riwayatnya itu benar atau tidak dari Ali bin Abi Thalib. Yang jelas di dalam periode ketika Nabi masih ketika di zaman Nabi itu belum dibukukan menjadi satu mushaf, masih berceceran. Rasul hanya menyuruh untuk menulis, dituliskan oleh para penulis wahyu itu, dan itu betul-betul dijaga gitu ya, tulisan-tulisannya itu walaupun belum dibukukan, dan juga masih banyak para penghafal Quran. Ya, lalu masuk ke zaman sahabat, zaman Abu Bakar. Nah, ada satu peristiwa. Falamma qutila jama'atun minas sahabati. Maka ketika terbunuh sekelompok orang dari sahabat, Yaumal Yamamah, pada hari Yamamah. Ini dikenal dengan perang Yamamah. Fi qitali Musailamah al-Kadzdzab, dalam memerangi Musailamah al-Kadzdzab, sang pendusta. Ini yang mengaku Nabi. Jadi setelah Rasul wafat itu kan ada orang-orang yang mengaku Nabi. Jazirah Arab dipenuhi oleh orang-orang yang murtad. Nah, di antaranya yang mengaku Nabi, pengikut Nabi palsu. Ada Musailamah al-Kadzdzab, ada Aswad al-Ansi. Bahkan ada perempuan yang mengaku Nabi saja, namanya itu. Akan menikah kan antara Musailamah dengan saja itu. Nah, dalam perang Yamamah itu melawan orang-orang yang murtad, yang pada saat itu khalifahnya adalah Abu Bakar Siddiq. Itu terbunuh sekelompok orang dari sahabat, dari para penghafal Quran. Ya, ada sekitar berapa? 70 ya kalau tidak salah. 70 orang dari para penghafal Quran yang meninggal. Maka ya asyara Umar bin Khattab ala Abi Bakrin As-Siddiq. Umar bin Khattab mengisyaratkan ya kepada Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah, jadi mengusulkan bijam'il Quran, dengan mengumpulkan Al-Quran. Makhafata an yadhhaba bimautil qurra, karena khawatir ya akan hilang dengan meninggalnya para ahli ya Al-Quran, para penghafal Quran. Nah, awalnya itu kan menolak karena itu adalah sesuatu yang belum dilakukan oleh Nabi. Jadi Abu Bakar itu kan sangat-sangat berhati-hati ya, tidak melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Itu sangat menjaga. Ya, sampai kemudian oleh Allah dibukakan hatinya dan menerima usulan Umar. Jadi itu usulan Umar. Dan Umar juga diberi kelebihan ya dari segi keilmuan Umar itu. Makanya ada mimpi ya, Rasul itu bermimpi ada air ya dari yang mengalir dari tangan Umar itu banyak, dan kata Rasul ketika ditafsirkan mimpinya itu adalah ilmu. Itu adalah ilmu. Bahkan banyak ayat-ayat Quran yang turun, bahkan sampai ada yang menghitung 21 ayat Quran turun, bunyi ayatnya itu ataupun pendapat isi kandungan ayat itu sama dengan pendapatnya Umar.
sama dengan pendapatnya Umar. Itu kelebihan. Maka Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar dikumpulkan yang Quran, disatukan, dikumpulkan. Karena khawatir dia hilang, karena para penghafal itu sudah banyak yang meninggal. Akhirnya Umar bin Khattab pun Abu Bakar pun melakukan itu. Lalu memerintahkan kepada Zaid bin Sabit sebagai ketuanya, pemimpin dalam proyek pengumpulan Quran itu. Zaid bin Sabit salah satu penulis wahyu, seorang pemuda yang cerdas ya, yang diamanahi oleh Rasul sehingga dia dipilih sebagai pemimpinnya. Nah, awalnya Zaid bin Sabit juga sama, menolak seperti halnya Abu Bakar pada awalnya, tapi kemudian dibukakan hatinya oleh Allah. Ya, dia kata Zaid bin Sabit, ya aku dibebani gunung ya, itu masih lebih ringan daripada dibebani ini gitu untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi ini bukan kerja yang sembarangan. Ya, maka disepakati oleh para sahabat semua. Jadi menjadi ijma. Jadi Quran ini kemudian dikumpulkan. Ya, itu yang berbicara secara itu semua kemudian dikumpulkan. Ya, sehingga semuanya ada, dan itu juga dibantu ya, dibuktikan dengan hafalan-hafalan ya dari para sahabat. Jadi antara tulisan dan hafalan itu disesuaikan sehingga terkumpul semua tulisan Qur'annya itu terkumpul. Ya, nanti ada periode yang berikutnya itu ketika di zaman Utsman. Ya, nanti belum ada di sini di berikutnya. Di paragraf berikutnya nanti. Jadi ketika di zaman Abu Bakar lalu dikumpulkan ya, fal jama'a fi suhufin ghairi murattabi suwar. Nah, di sini dikasih catatan oleh Ibnu Juzai nanti untuk membedakan dengan yang disusun oleh Utsman. Jadi kalau yang disusun oleh Abu Bakar, yang penting kan tujuannya, karena latar belakangnya itu supaya tidak hilang ini Quran ini, karena banyaknya penghafal Quran. Nah, jadi tulisannya ada dulu semua, gitu. Semua tulisan Quran itu kumpulkan, ada semua. Hanya kata beliau surat-suratnya belum tersusun. Nah, maka ini yang menjadi alasan bahwa penyusunan surat itu tidak semuanya tauqifi, tidak semuanya langsung dari Nabi. Ya, ada ijtihad dari sahabatnya. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau susunan ayat dalam surat itu tauqifi tadi, atas perintah Nabi. Bukan yang dilakukan oleh sahabat, bukan. Ya, ayat dalam satu surat dari awal sampai akhirnya. Tapi dalam penyusunan surat-suratnya, ya, jadi Fatihah, lalu Al-Baqarah, lalu Ali Imran. Nah, itu susunan surat-suratnya. Itu ada yang ulama mengatakan itu tidak tauqifi, tapi merupakan ijtihad dari Utsman bin Affan di zaman para sahabat, di zaman Utsman bin Affan. Ya, tapi kalaupun itu kemudian sebagai ijtihad, tetapi itu sudah menjadi ijma para ulama, para sahabat di situ. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang protes, sehingga ijma itu menjadi dalil yang kuat yang nggak bisa lagi kita rubah lagi. Ya, misalnya karena ijtihad para sahabat lalu kita ganti posisinya, gitu kan, dari Al-Fatihah ini dulu diganti, tidak bisa. Karena itu juga sudah menjadi ijma. Jadi di zaman Abu Bakar itu belum tersusun surat-suratnya. Karena tujuannya hanya mengumpulkan saja tulisannya agar dia itu ada, tidak hilang begitu. Nah, nanti di zaman Utsman itu beda lagi latar belakangnya, yaitu ketika terjadi perbedaan dalam membaca Quran, ya, bahkan sampai menimbulkan perkelahian dari perbedaan bacaan Quran itu. Kenapa? Karena selain
yang dikumpulkan oleh Abu Bakar itu kan di tangan para sahabat yang lain juga mereka menulis juga, ada catatan-catatan juga yang bisa jadi mereka menuliskannya berbeda gitu. Menuliskannya berbeda sehingga para sahabat itu kan mengajarkan lagi kepada yang lain, menyebar ya, mengajar kepada berbagai kabilah ketika dalam satu peperangan hampir sampai berselisih ketika perbedaan. Nah, itu dilaporkan nanti itu oleh Hudzaifah bin Al-Yaman kepada Utsman bin Affan. Nah, itulah yang melatar belakangi agar ditetapkanlah mushaf Utsman, maka disebut mushaf Utsmani gitu kan. Dan yang lainnya semua dibakar. Jadi mushaf-mushaf, suhuf-suhuf ya yang ditulis oleh para sahabat yang lain itu dibakar agar tidak terjadi perbedaan, sehingga yang itu yang menjadi rujukan yang disepakati itu ya di zaman Utsman itu juga tetap Zaid bin Tsabit juga menjadi panitia dalam itu. Wa baqiyatil kasuhufu inda Abi Bakrin radhiyallahu anhu, lembaran-lembaran itu tetap ada pada Abu Bakar. Jadi ketika Abu Bakar masih hidup itu dipegang terus. Yang hasil pengumpulannya itu summa inda Umar radhiyallahu anhu ba'dahu. Kemudian dipegang Umar ya setelah Abu Bakar wafat, khalifah digantikan oleh Umar. Nah, setelah Umar wafat kemudian diserahkan kepada anak putri Umar, istri Nabi ya, summa inda bintihi Hafsah ummul mukminin. Jadi Hafsah binti Umar itu kan istri Nabi. Jadi di Hafsah, nah, nanti dalam penyusunan mushaf di zaman Utsman juga merujuk kepada ini, merujuk kepada yang dikumpulkan oleh Abu Bakar. Ya begitu untuk pengenalan ini masih ada. Nanti bagaimana di zaman Utsman dikumpulkannya. Lalu juga awal mula nanti kok ada titik, ada syakal ya. Padahal dulu kan belum ada. Nanti ada sejarahnya. Sampai di situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak.